Beni BP2MI minta Jokowi tegakkan hukum. Apa Presiden berani? Kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus dicontohkan. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Dari sisi konteks, sebetulnya video itu sangat bertentangan. Jadi misi utamanya ingin membangun Nusantara bersatu, persatuan itu ya. Dalam terminologi Irving Goffman front stage-nya. Jadi panggung depannya adalah Nusantara bersatu. Iya. Ternyata panggung belakang, backstage-nya adalah perpecahan, pertempuran. Iya. Karena ternyata di belakang panggung mereka bicara soal pertempuran. Iya. Jadi betapa bohongnya pertunjukan di GBK itu. Beginilah kalau orang tidak ada di lokasi, sehingga pendapatnya pasti salah. Ya, apalagi hanya bermodalkan pengetahuan sepotong video. Pasti ngawur. Kita punya pengalaman buruk terhadap Orde Baru bagaimana lawan politik itu dianggap musuh. Dan ini tidak baik, Beni. Ini tafsir. Pertama itu enggak, ini tafsir keliru. Jelasin dulu. Ini penjelasan dulu, dengar dulu. Pertama itu, kedua, tiga alasan. Kalau nggak kondisi bangsa ini bukan kondisi dalam kondisi tempur. Oke, kita jelaskan apa yang mau ditempur? Saya jelaskan nanti. Apa yang mau diperangi? Saya jelaskan nanti. Kedua, dulu, Bang Beni. Kedua, yang harus dipahamin juga, kondisi sekarang tidak lagi dalam proses pemilu. 2017 sudah lewat, 2019 sudah lewat. Saatnya kita bicara tentang rekonsiliasi. Karena begini, Bung Beni sahabat saya yang terhormat, Bung Beni sahabat terhormat ini, tolong dengar dulu sebentar, semangat kita bahwa kita sebagai aktivis atau anak gerakan, kita menginfluence yang namanya kekuasaan ini. Benny Ramdhani yang dikecam luas karena video yang seolah-olah mengajak lawan politik berkelahi konsisten dalam pendiriannya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu membuat klarifikasi tentang video tersebut. Kata Benny, dia hanya menyarankan kepada Jokowi untuk menegakkan hukum. Kelihatannya ini yang dimaksud dengan Benny adalah menghukum orang yang bersalah. Sangat tepat. Hukum harus ditegakkan, jangan ada orang atau kelompok tertentu yang tak bisa disentuh hukum. Saran Benny kepada Jokowi sangat mulia. Tapi, Benny lupa bahwa bosnya justru selama ini menghindarkan penegakan hukum untuk semua orang. Jokowi tidak mungkin menegakkan hukum terhadap para konglomerat hitam yang ada di kelompok oligarki bisnis dan terhadap orang-orang dekatnya. Jokowi juga tak bisa tanpa tebang pilih, sebab tebang pilih itu enak sekali. Mana yang menentang ditebang, mana yang menguntungkan tidak. Jadi disinilah persoalan terbesar Jokowi. Dia tak bisa menegakkan hukum dalam kasus korupsi RS Sumber Waras, Transjakarta, kesewenangan Meikarta, pelanggaran reklamasi Teluk Jakarta, kesewenangan perusahaan tambang di berbagai daerah, apalagi dalam kasus dugaan aliran dana ke Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Berani enggak Pak Jokowi menegakkan hukum di sini? Lain lagi, pembantaian KM50, IKTP yang masih belum menyentuh orang-orang kuat termasuk PM dan GP dan lain-lain. Berani Jokowi tegakkan hukum terhadap orang-orang ini, dan banyak lagi, kata Benny, penegakan hukum yang mangkrak. Yang disebut di atas baru sebagian kecil kasus di era Jokowi yang tidak terjadi atau tidak dilanjutkan penegakan hukumnya. Ada lagi kasus-kasus penistaan agama, ujaran kebencian, penghinaan SARA dan lain-lain yang tidak diproses. Semua ini terjadi karena para pelaku kebal hukum, mereka dilindungi oleh para penguasa. Kepolisian tidak memproses, begitu juga kejaksaan. Pokoknya, begitu kasus-kasus hukum melibatkan para pendukung Jokowi, jangan diharap akan ditangani di jalur hukum. Sebaliknya, orang-orang yang berseberangan dengan rezim akan secepat kilat ditangkap dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Tak lama kemudian, diteruskan ke kejaksaan dan lanjut ke pengadilan. Cepat sekali para tersangka yang berseberangan dengan Jokowi dijebloskan ke penjara. Beni BP2MI minta Jokowi tegakkan hukum. Apa Presiden berani? Benny Ramdhani yang dikecam luas karena video yang seolah-olah mengajak lawan politik berkelahi konsisten dalam pendiriannya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu membuat klarifikasi tentang video tersebut.
Kata Benny, dia hanya menyarankan kepada Jokowi untuk menegakkan hukum. Kelihatannya ini yang dimaksud dengan Benny adalah menghukum orang yang bersalah. Sangat tepat, hukum harus ditegakkan. Jangan ada orang atau kelompok tertentu yang tak bisa disentuh hukum. Saran Benny kepada Jokowi sangat mulia. Tapi Benny lupa bahwa bosnya justru selama ini menghindarkan penegakan hukum untuk semua orang. Jokowi tidak mungkin menegakkan hukum terhadap para konglomerat hitam yang ada di kelompok oligarki bisnis dan terhadap orang-orang dekatnya. Jokowi juga tak bisa tanpa tebang pilih, sebab tebang pilih itu enak sekali. Mana yang menentang ditebang, mana yang menguntungkan tidak. Jadi disinilah persoalan terbesar Jokowi. Dia tak bisa menegakkan hukum dalam kasus korupsi RS Sumber Waras, Transjakarta, kesewenangan Meikarta, pelanggaran reklamasi Teluk Jakarta, kesewenangan perusahaan tambang di berbagai daerah, apalagi dalam kasus dugaan aliran dana ke Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Berani enggak Pak Jokowi menegakkan hukum di sini? Lain lagi, pembantaian KM50 IKTP yang masih belum menyentuh orang-orang kuat termasuk PM dan GP dan lain-lain. Berani Jokowi tegakkan hukum terhadap orang-orang ini, dan banyak lagi, kata Benny, penegakan hukum yang mangkrak. Yang disebut di atas baru sebagian kecil kasus di era Jokowi yang tidak terjadi atau tidak dilanjutkan penegakan hukumnya. Ada lagi kasus-kasus penistaan agama, ujaran kebencian, penghinaan SARA dan lain-lain yang tidak diproses. Semua ini terjadi karena para pelaku kebal hukum, mereka dilindungi oleh para penguasa. Kepolisian tidak memproses, begitu juga kejaksaan. Pokoknya, begitu kasus-kasus hukum melibatkan para pendukung Jokowi, jangan diharap akan ditangani di jalur hukum. Sebaliknya, orang-orang yang berseberangan dengan rezim akan secepat kilat ditangkap dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Tak lama kemudian, diteruskan ke kejaksaan dan lanjut ke pengadilan. Cepat sekali para tersangka yang berseberangan dengan Jokowi dijebloskan ke penjara. Benny BP2MI minta Jokowi tegakkan hukum. Apa Presiden berani? Benny Ramdhani yang dikecam luas karena video yang seolah-olah mengajak lawan politik berkelahi, konsisten dalam pendiriannya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu membuat klarifikasi tentang video tersebut. Kata Benny, dia hanya menyarankan kepada Jokowi untuk menegakkan hukum. Kelihatannya ini yang dimaksud dengan Benny adalah menghukum orang yang bersalah. Sangat tepat, hukum harus ditegakkan. Jangan ada orang atau kelompok tertentu yang tak bisa disentuh hukum. Saran Benny kepada Jokowi sangat mulia. Tapi Benny lupa bahwa bosnya justru selama ini menghindarkan penegakan hukum untuk semua orang. Jokowi tidak mungkin menegakkan hukum terhadap para konglomerat hitam yang ada di kelompok oligarki bisnis dan terhadap orang-orang dekatnya. Jokowi juga tak bisa tanpa tebang pilih, sebab tebang pilih itu enak sekali. Mana yang menentang ditebang, mana yang menguntungkan tidak. Jadi disinilah persoalan terbesar Jokowi. Dia tak bisa menegakkan hukum dalam kasus korupsi RS Sumber Waras, Transjakarta, kesewenangan Meikarta, pelanggaran reklamasi Teluk Jakarta, kesewenangan perusahaan tambang di berbagai daerah, apalagi dalam kasus dugaan aliran dana ke Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Berani enggak Pak Jokowi menegakkan hukum di sini? Lain lagi, pembantaian KM50 IKTP yang masih belum menyentuh orang-orang kuat termasuk PM dan GP dan lain-lain. Berani Jokowi tegakkan hukum terhadap orang-orang ini, dan banyak lagi, kata Benny, penegakan hukum yang mangkrak. Yang disebut di atas baru sebagian kecil kasus di era Jokowi yang tidak terjadi atau tidak dilanjutkan penegakan hukumnya. Ada lagi kasus-kasus penistaan agama, ujaran kebencian, penghinaan SARA dan lain-lain yang tidak diproses. Semua ini terjadi karena para pelaku kebal hukum, mereka dilindungi oleh para penguasa. Kepolisian tidak memproses, begitu juga kejaksaan. Pokoknya, begitu kasus-kasus hukum melibatkan para pendukung Jokowi, jangan diharap akan ditangani di jalur hukum. Sebaliknya, orang-orang yang berseberangan dengan rezim akan secepat kilat ditangkap dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Tak lama kemudian, diteruskan ke kejaksaan dan lanjut ke pengadilan. Cepat sekali para tersangka yang berseberangan dengan Jokowi dijebloskan ke penjara.